Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Pak Slamet dan Pak Firdaus. Selamat malam. Hari ini kita akan melaksanakan belajar sesi coaching, di mana nanti Pak Slamet menjadi pengamat dan juga Pak Gozali menjadi coachee. Saya menjadi coach dengan tema kasus 1. Bagaimana Pak Slamet dan Pak Fir, bisa kita mulai sekarang? Siap. Oke. Ya, silahkan. Kita mulai. Saya izin kepada Pak Slamet sebagai pengamat. Saya akan melakukan sesi coaching, di mana Pak Fir nanti menjadi coachee-nya. Ya. Siap nggih Pak Fir? Siap, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Firdaus. Salam. Salam, terima kasih. Ini ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi ini Bapak. Saya tadi melihat dari Bapak ini kayaknya belum bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lainnya. Apakah benar waktu bekerja kelompok, Bapak? Iya, benar, Pak Arif. Jadi saat belajar kelompok itu memang saya kesulitan kalau sudah banyak orang itu. Nggak tahu kenapa ya, Pak ya. Jadi saya lebih enjoy kalau kerja sendiri, Pak. Jadi enak, artinya saya bisa memutuskan sendiri apa yang akan saya kerjakan, kemudian yang saya akan putuskan, sehingga sepertinya enak gitu ya, nggak ada yang keganggu gitu deh. Itu loh Pak. Gimana Pak? Baik Bapak. Jadi kita di sini sesi coaching di sini, di mana Pak Fir di sini nampaknya ada masalah secara berkelompok. Mari kita sama-sama menyelesaikannya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Fir, ada beberapa hal yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Jadi tujuan kita di sini hari ini adalah kita untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami oleh Pak Fir, yang dimana Pak Fir ini senang untuk sendiri, kayaknya tadi bercerita sedikit, senang sendiri, bisa memutuskan sesuatu sendiri. Menurut Pak Fir, positif dan negatifnya dari bekerja sendiri apa kira-kira Pak? Kalau menurut saya positifnya itu kita kerjanya saya secara pribadi kerjanya lebih enjoy ya. Lebih enjoy. Jadi memutuskannya itu bisa cepat gitu. Nggak banyak meminta pendapat teman-teman yang lain. Itu positifnya sih Pak. Kalau kira-kira ada kekurangannya tidak Bapak kalau dalam kerja secara bersama-sama? Atau secara pribadi ini kira-kira kekurangannya apa? Kalau kekurangannya mungkin hasil yang didapatkan itu tidak sesempurna apa bila dilakukan dengan kelompok. Karena kalau kelompok kan banyak orang ya yang bisa membantu memikirkan masalah yang diangkat itu. Tapi kalau sendiri kadang pandangannya kan mindsetnya hanya dari sisi kita aja. Jadi mungkin itu salah satu kelemahannya. Kelemahannya di situ. Iya. Sekarang kalau menurut Pak Fir ini, dalam kerja yang tadi itu sebaiknya kerjanya itu individu atau kelompok enaknya Bapak? Nah itu dia Pak. Kadang-kadang saya memang merasa kesulitan ya untuk bekerja dengan kelompok itu tadi karena terkadang kadang-kadang dari sekian kelompok anak itu tidak sama ininya irama bekerjanya itu tidak sama sehingga mengganggu saya untuk melakukan itu. Jadi lebih enak sendiri. Nggak tahu itu masalahnya juga di mana, saya juga bingung itu Pak. Oke, terima kasih Pak Fir. Saya izin konfirmasi terlebih dahulu. Tadi disampaikan oleh Pak Fir lebih enjoy dengan sendiri, kemudian
Pak Fir juga ada bisa memutuskan sesuatu hal itu dengan sendiri itu jauh lebih nyaman. Namun menurut Pak Fir sendiri kerja kelompok itu jauh lebih baik dengan hasil yang lebih sempurna. Betul ya Pak Fir ya? Betul, betul, betul Pak. Ini biasanya Mohon maaf Pak Fir, apakah terjadi gangguan sinyal nih Pak Fir? Halo, Sempat terputus Pak Fir? halo, sudah? Halo, oke, sudah jelas Iya. Pak Fir. Bisa Iya. diulangi lagi Pak Fir? Baik. Gini Pak Arif, memang kadang-kadang untuk bekerja kelompok itu lebih sempurna hasilnya. Biasanya itu di kasus-kasus tertentu seperti contohnya pada saat belajar kelompok sempurna jika dikerjakan berkelompok daripada satu orang. Biasanya kalau satu orang itu satu lama, kemudian errornya juga banyak, itu Pak. Terima kasih Pak Fir. Kira-kira adakah mungkin ya trik atau cara-cara lain ketika Pak Fir memang diharuskan untuk berkelompok ini Pak Fir? Biasanya Pak Fir melakukan kegiatan apa ya kira-kira ya? Biar seirama. Katanya kalau kerja kelompok kadang tidak seirama. Nah, kalau memang diharuskan seirama, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Pak Fir? Mungkin ini ya, pembagian tugas yang jelas Pak Arif. Oh, Jadi pembagian tugas iya, yang jelas. jadi tidak ada orang atau teman yang tidak bekerja pada saat proses belajar kelompok itu. Dan itu yang membuat saya terganggu terkadang, Pak. Berarti pembagian tugas kelompok yang jelas. Iya. Oke, dari kegiatan tadi, apakah tadi sudah ada yang memimpin, Pak Fir? Kira-kira si A tugasnya ini, si B tugasnya ini, si C tugasnya ini. Apakah sudah itu terjadi, Pak Fir? Nah, terkadang itu tidak diberitahukan dari awal. Jadi tidak ada yang mimpin, pokoknya bekerja kelompok sehingga kelompok itu tidak kondusif. Ada yang bekerja, ada yang tidak. Gitu, Pak. Saya catat terlebih dahulu, Pak Fir. Oke, pembagian kerja kelompoknya di tadi, untuk yang tadi belum jelas ya, Bapak ya, karena Betul, belum ada pemimpinnya. Iya. Kira-kira apakah Pak Fir bisa memimpin untuk pembagian dari kerja kelompok itu agar Pak Fir juga merasa nyaman? Kalau itu memang sudah disepakati kelompok, saya bisa, Pak. Sanggup dalam arti menerima amanah itu untuk memimpin kelompok itu. Begitu. Berarti untuk pertemuan berikutnya, di acara yang berikutnya, kira-kira Pak Fir bisa ya dengan kesepakatan kelompok untuk memimpin dari timnya itu untuk membagi kelompok kira-kira? Bisa. Nah, bisa. Artinya itu bisa membuat kelompok itu berjalan dengan baik. Saya siap untuk menerima amanah itu. Oke. Kira-kira menurut Pak Fir, ketika nanti Pak Fir kan sudah menjadi pemimpin di kelompoknya, kemudian Pak Fir bisa membagi tugas-tugas pada setiap anggota kelompok. Ya. Menurut Pak Fir, kira-kira ada kendala lain lagi tidak, Pak? Yang nanti membuat Pak Fir sedikit enak sendiri saja gitu. Saya kira tidak ada, Pak, karena ada, ya? semua anggota kelompok sudah bekerja sehingga enak dalam apa namanya bekerja di kelompok itu. Dimana permasalahannya sebenarnya itu saya merasa terganggu kalau itu dia ada salah satu yang tidak bekerja, itu menurut saya tidak adil banget gitu loh. Sangat gitu, tidak adil banget kalau ada salah satu anggota kelompok yang tidak ikut bekerja. Iya, ya. Oke, berarti sudah ditemukan masalahnya dan juga salah satu solusinya tadi adalah saya izin konfirmasi kepada Pak Fir, berarti bisa dibagi secara adil
secara Ya, berkelompok, secara apa, anggota kelompoknya dibagi secara adil, betul ya Pak Fir ya? ya tugas-tugasnya jelas. Tugasnya. Berarti untuk rencana ke depan Pak Fir bisa untuk membagi hal tersebut ya Pak Fir ya? Ya, saya akan coba untuk apa namanya membagi kelompok, kemudian tugas-tugasnya, dan membuat rencana timelinenya sehingga Timelinenya. masing-masing kelompok itu nanti masing-masing anggota kelompok sudah tahu arah yang harus dikerjakan dan kapan selesai. Oke, terima kasih. Berarti nanti akan saya lihat kembali Bapak Firdaus bagaimana progres yang akan dilaksanakan oleh Pak Fir. Tadi sudah kita sepakati bahwa Pak Fir akan melaksanakan pembagian tugas-tugas di kelompoknya. Nanti setelah kegiatan berikutnya kita ketemu lagi ya Pak Fir ya. Baik Pak. Untuk Baik, melakukan Pak. evaluasi karena Ya. Saya sangat senang sekali dengan Pak Fir ini, nilainya cukup bagus Pak Fir. Tugas-tugasnya cukup dikerjakan dengan maksimal. Namun teman-teman yang lainnya ini perlu juga bantuan dari Pak Fir. Tampaknya ini kita bisa bertemu kembali setelah sesi berikutnya dengan apa yang sudah direncanakan tadi. Oke Pak Fir, saya kira cukup. Bagaimana menurut Pak Fir? Apakah ada yang perlu dikonfirmasi lagi ini Pak Fir? Sudah cukup Pak. Terima kasih. Cukup ya. Berarti sudah ditemukan bahwa masalahnya tadi Pak Fir memang harus ada pembagian job ya, job deskripsi yang jelas sehingga nanti membuat hati Pak Fir lebih lega lagi dalam berkelompok, dan rencananya nanti adalah di pertemuan berikutnya Pak Fir akan bisa memimpin untuk membagi anggota kelompok sesuai dengan job deskripsinya. Ya. Oke Pak Fir, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut pada kegiatan berikutnya Pak Fir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Fir. Waalaikumsalam.